adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Apa itu fungsi? Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Artinya, anggota A mempunyai pasangan semua. Anggota A pasangannya harus satu. Jadi, untuk fungsi yang dilihat hanya himpunan A saja. Paham ya adik-adik? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari kata, kadal, kutupang, kucing. Himpunan B, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Himpunan A memasangkan ke himpunan B. Kata merupakan amfibi. Kadal merupakan reptil, cupang merupakan ikan, kucing merupakan mamalia. Nah, dari diagram Venn ini menunjukkan bahwa himpunan A memasangkan satu cabang ke himpunan B atau satu panah ke himpunan B. Jadi masing-masing anggota A mempunyai satu panah ke anggota B. Inilah yang dinamakan dengan fungsi. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada istilah dalam fungsi. Istilah yang pertama adalah domain atau daerah asal. Daerah asalnya adalah himpunan A, yaitu kata, kadal, cupang, kucing. Istilah yang kedua adalah kodomain atau daerah kawan. Daerah kawannya adalah himpunan B, yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Istilah yang ketiga adalah ring. Ring adalah daerah hasil. Daerah hasilnya adalah ikan, amfibi, reptil, dan mamalia. Paham ya adik-adik? Adik-adik, perhatikan contoh berikut ini. Pada diagram panah di bawah ini, mana sajakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Gambar 1, 2, 3, 4. Kita mulai dengan gambar 1. Untuk mengetahui fungsi atau bukan, maka kita lihat daerah asalnya atau himpunan A. Himpunan A yang nomor 1, anggotanya A, B, C. A dipasangkan satu panah ke 2. B dipasangkan satu panah ke 3. C dipasangkan satu panah ke angka 1. Nah, berarti nomor 1 termasuk fungsi karena panahnya hanya 1. Sekarang yang nomor 2. Kita lihat himpunan A-nya. Anggotanya A, B, C. Nah, ada anggota A yaitu B yang tidak mempunyai pasangan, maka bukan fungsi. Sekarang yang nomor 3. Kita lihat anggota A. Anggota A ada 2, yaitu A dan B. A dan B masing-masing punya satu panah, maka disebut fungsi. Sekarang yang nomor 4, kita lihat lagi himpunan A-nya. Himpunan A terdiri dari A, B, C. Yang A punya satu panah, B punya satu panah, yang C punya 2 panah atau bercabang. Maka disebut
bukan fungsi, karena ada anggota yang bercabang. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Diketahui himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan B M, N, O, P. Himpunan pasangan berurutan di bawah ini manakah yang termasuk fungsi? Kita coba dulu yang poin A, soal yang A. Himpunan pasangan berurutan pada soal A 1, M, 3, M, 5, N. Padahal pada himpunan A ada 1, 3, 5, 7. Nah, soal A ini tidak ada angka 7, maka bukan fungsi. Lanjut pada soal B. 1M, 3N, 5M, dan 7N. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Dan di sini tidak ada yang berulang, maka termasuk fungsi. Kita lanjut pada soal C. 1M, 3N, 5O, 7O, dan 7P. Bukan fungsi, karena ada angka 7 yang berulang. Kemudian soal D ada 1O, 3P, 5N, 7P. Semua himpunan A dan tidak ada yang berulang, maka termasuk fungsi. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada contoh dengan diagram kartesius. Mana sajakah yang termasuk fungsi atau pemetaan pada diagram kartesius berikut ini? Yang pertama, A2, B3, C1. Nah, apakah termasuk fungsi? Caranya, kita lihat pada garis tegak ini, manakah yang mempunyai 2 titik? A hanya 1 titik, B 1 titik, C 1 titik, maka termasuk fungsi. Diagram kartesius berikutnya. A2, C1. Apakah termasuk fungsi? Lihat yang garis mendatarnya. Ada himpunan B, maksudnya ada B yang tidak berpasangan, maka bukan fungsi. Diagram kartesius yang ketiga. A1, A3, B2, C1. Nah, sekarang kita lihat A-nya ada 2 titik, yaitu A1 dan A3. Jadi ini A-nya berulang, maka termasuk bukan fungsi. Paham ya adik-adik? Saya ulangi lagi bahwa pada koordinat kartesius yang namanya fungsi, kita lihat pada sumbu mendatarnya. Jika ada 2 titik pada garis tegaknya, seperti pada
diagram kartesius ketiga seperti ini, maka termasuk bukan fungsi. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan dengan menentukan banyaknya fungsi yang mungkin. Misalnya, himpunan A adalah A, B, J, dan himpunan B adalah 1, 2. Diketahui NA sama dengan 3 atau banyaknya anggota A sama dengan 3, dan NB banyaknya anggota B sama dengan 2. Banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Nah, ini jangan sampai kebalik adik-adik. Banyaknya fungsi dari A ke B, rumusnya NB pangkat NA. Jangan sampai kebalik ya. Jawabannya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh lagi. Himpunan A adalah A, B, J, dan himpunan B adalah 1, 2. Diketahui NA-nya atau banyaknya anggota A ada 3, 1, 2, 3. Dan banyaknya anggota B ada 2, 1, 2. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, ingat, dari B ke A sama dengan NA pangkat NB. Nah, ini jangan kebalik ya. Dari B ke A berarti NA pangkat NB. Jawabannya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan dengan korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1 adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota B dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota A. Berarti banyaknya anggota himpunan A dan B adalah sama atau NA sama dengan NB. Jadi korespondensi 1-1 itu himpunan anggotanya sama. Paham ya adik-adik? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Himpunan A terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25. Dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B adalah sama, yaitu 5. Jika digambarkan dengan diagram panah, misalnya himpunan A 1, 4, 9, 16, 25. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. 1 dipasangkan ke 1, 4 dipasangkan ke 2, 9 dipasangkan ke 3, 16 dipasangkan ke 4, 25 dipasangkan ke 5. Nah, inilah yang dinamakan dengan korespondensi 1-1. Ini adalah relasi akar dari. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin. Rumusnya adalah n faktorial
sama dengan N kali N dikurangi 1 kali N dikurangi 2 kali dan seterusnya 3 kali 2 kali 1. Contoh, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A, anggotanya A, B, C, D, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4 adalah, jawab, kita ketahui dulu bahwa NA sama dengan NB sama dengan 4. Nah, rumusnya adalah N faktorial. N faktorial di sini adalah 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, ini 4 faktorial adik-adik. Perhitungannya adalah 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Bagaimana jika 5 faktorial? Ya, caranya sama. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Paham ya adik-adik? Nah, adik-adik, sudah kita pelajari tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang rumus dan nilai fungsi serta grafiknya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.